Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri tayyibatin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Abah Kiai Haji Idris Jamaluddin beserta Ibu Hajah Muhammad Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Ahli Putri. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin Mahdud beserta Ibu Dr. Khairuddin Idawati selaku pencetus aksi pasti literasi. Yang saya hormati Bapak Ahmad Hidomi selaku mudir madrasah Diniyah Ahli Putri dan kedua orang tua saya yang saya cintai. Tak lupa pula teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Saya di sini perkenalkan diri, Najwa Kamila Sani dari siswi Madrasah Diniyah Al-Mu'min Putri kelas 6 akan menjelaskan tentang menjauhi istri pada waktu haid. Yang pertama, makna global, yakni mereka bertanya kepada Muhammad, "Hai Muhammad, apakah boleh mendatangi istri ketika dalam keadaan haid?" Lalu beliau menjawab, "Haid adalah kotoran dan menggaulinya itu akan beresiko kepada dirimu dan dirinya. Lalu janganlah melakukan persetubuhan ketika seorang istri itu belum melakukan bersuci. Lalu lakukanlah ketika seorang bersuci, lakukan apa saja semaumu, yaitu pukul bagian alat vital untuk beranak, dan janganlah mendekati persetubuhan dengan jalan dubur." Allah menegaskan bahwa larangan seseorang melakukan persetubuhan di luar organ lazim yang diperkenankan oleh orang laki-laki. Lalu Allah berfirman, maknanya istrimu adalah lahan bercocok tanam dan tempat peranakan, dan di rahimmu itu terdapat janin dan anakmu. Ibnu Abbas mengatakan, siramilah istrimu yang tumbuh dan diutamakan. Ya, yang lanjut, sebab turunnya ayat diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, kaum Yahudi tidak melakukan kaum Yahudi itu tidak ketika istrinya sedang haid tidak melakukan minum jangan bersama dan tidak serumah dengannya. Lalu Rasulullah bertanya tentang hal itu, maka turunlah ayat mereka bertanya tentang haid. Haid adalah kotoran. Lalu Rasulullah menyuruhnya mereka untuk makan bersama dan minum bersama dan serumah bersama, berkumpul bersama, lakukan apa saja selain persetubuhan. Yang kedua, diriwayatkan dari Jabir bertanya, yakni kaum Yahudi bertanya, siapa orang yang melakukan persetubuhan lewat jalan vagina, jalan belakang, nanti hasil anaknya akan juling. Terus ayat turun, istrimu laksana tanah bagimu, maka siramilah istrimu. Terus kandungan hukum yang pertama, apakah yang harus dijauhi ketika seorang istri itu haid? Para ulama masih berbeda pendapat. Apa yang wajib dijauhi ketika seorang istri itu haid? Lalu Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Silmi berpendapat yang wajib dijauhi ketika istri haid itu yakni seluruh tubuh. Dan ada pendapat dari Imam Malik yang wajib dijauhi ketika istri haid itu dari pusar sampai lutut. Terus ada pendapat dari Imam Syafi'i yang harus dijauhi ketika seorang istri haid itu alat vagina, ini tempat kotoran. Yang kedua, apa kafarat menggauli istri sedang dalam keadaan haid? Para ulama
telah sepakat bahwa menyetubuhi istri dalam keadaan haid itu berhukum haram, tetapi masih berbeda pendapat tentang membayar kafarat atau tidak. Ini ada jumhur ulama, yakni Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Ia hanya cukup dengan istighfar, tidak ada kafarat apapun, ya, cukup dengan taubat dan membaca istighfar. Imam Ahmad mengatakan ia harus bersedekah 1 dinar atau setengah dinar, karena ada hadis Ibnu Abbas dan Nabi tentang membayar kafarat menggauli istri ketika haid. Jadi Rasulullah bersabda, ia harus membayar 1 atau setengah dinar. Terus ada hadis tentang persetubuhan ini, ketika seorang istri bersetubuh, ia masih mengeluarkan darah haid, maka ia harus membayar 1 dinar. Tetapi ketika istri sudah tidak mengeluarkan darah haid tetapi belum melakukan mandi besar, ia hanya membayar setengah dinar. Yang ketiga, berapa lama masa haid itu? Ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, Abu Hanifah dan Ats-Tsaur, yakni paling sedikit masa haid itu 3 hari dan paling banyak itu 10 hari. Terus ada pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yang paling sedikit itu 1 hari 1 malam atau paling banyak maksimal 15 hari. Terus ada pendapat dari Imam Malik, itu tidak ada batasan sedikit atau banyaknya seorang haid, karena kebiasaan itu perempuan yang membatasinya. Terus ada Imam Hanafiyah dan Abi Ummah, yakni 3 hari atau 10 hari paling banyak. Terus yang keempat, kapan diperbolehkan mengumpulkan istri dalam keadaan haid? Allah berfirman telah melarang bahwa seorang istri dalam keadaan haid itu untuk tidak melakukan persetubuhan. Tapi di sini ada beberapa pendapat ulama tentang suci. Yang pertama, Imam Hanafi itu memperbolehkan suami untuk menggauli istrinya ketika belum bersuci, yang mana darah haidnya sudah keluar tapi belum bersuci dan berhentinya sudah lama, yakni 10 hari. Tetapi jika darah sudah berhenti, batas haidnya itu tidak lebih dari 10 hari, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan persetubuhan. Yang kedua, jumhur ulama, Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad, seorang suami istri itu boleh melakukan persetubuhan ketika seorang istri ini sudah melakukan mandi besar, bersuci. Karena sebagaimana juga seorang istri ketika dalam keadaan haid belum bersuci, itu belum halal untuk disetubuhi. Yang ketiga ada At-Taus dan Mujahid, seorang istri boleh disetubuhi hanya dengan seorang istri itu menyiram alat vaginanya dengan air dan cukup dengan wudhu, seperti halnya akan melakukan sholat. Yang kelima, apakah yang dilarang terhadap perempuan yang haid? Para ulama telah sepakat bahwa seorang wanita dalam keadaan haid itu tidak boleh melakukan berpuasa, sholat, membaca Al-Quran atau menyentuhnya, dan berkumpul dengan bersetubuh dengan seorang suaminya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.